Halo semuanya. Apakah anak yang lahir dari orang tua ber-IQ tinggi pasti memiliki IQ tinggi? Jawaban atas pertanyaan ini mungkin akan menghancurkan hati banyak orang yang memiliki IQ dan pengetahuan tinggi. Selama ratusan ribu tahun evolusi manusia, warisan IQ manusia mungkin mengikuti aturan ini. Semakin tinggi IQ Anda, semakin banyak pajak warisan IQ yang harus Anda bayar. Dan semakin sedikit warisan IQ yang dapat diterima anak Anda. Siapa yang memungut pajak warisan IQ? Itu dipungut secara alami. Berapa tarif pajak warisan IQ? Angkanya sekitar 49%, yang berarti hanya setengah dari IQ Anda yang dapat diturunkan kepada anak Anda. Setelah mendengar hal ini, sebagian orang dengan IQ tinggi mungkin merasa tidak dapat menerimanya. Mereka mungkin berpikir, saya sangat pintar. Anak saya pasti lebih pintar dari saya. Bagaimana mungkin saya melahirkan anak yang bodoh? Faktanya, bukan hanya kasus yang terisolasi di mana orang tua dengan IQ superior melahirkan satu atau lebih anak dengan IQ pas-pasan. Tetapi merupakan fenomena umum dalam masyarakat manusia. Hal ini tidak ditentukan oleh kemauan manusia, tetapi oleh alam. Profesor Ding dari Universitas Peking baru-baru ini terkesan dengan fenomena ini. Mari kita pahami dulu ceritanya. Profesor Ding adalah anak ajaib dengan kecerdasan luar biasa. Ia mampu menghafal seluruh kamus pada usia 6 tahun. Kemudian, ia diterima di Universitas Peking, universitas terbaik di Tiongkok, dengan nilai yang sangat tinggi. Ia kemudian pergi ke luar negeri untuk belajar di Universitas Columbia dan memperoleh gelar doktor dalam bidang pendidikan. Sekarang, ia menjadi profesor di Universitas Peking, mengajar pendidikan. Istri Profesor Ding juga merupakan seorang mahasiswa berprestasi yang lulus dari Universitas Peking. Setelah mereka menikah, mereka memiliki seorang putri. Profesor Ding dan istrinya berpikir bahwa karena gen mereka sangat bagus, putri mereka akan sangat pintar dan unggul dalam pelajaran akademis ketika dia besar nanti. Namun, ketika putri mereka mulai masuk sekolah dasar, semua angan-angan Profesor Ding dan istrinya hancur berkeping-keping. Anak perempuan itu tampaknya telah dengan sempurna menghindari semua gen baik orang tuanya. Dia memiliki IQ yang biasa-biasa saja, dan sebenarnya tidak pandai belajar. Profesor Ding dan istrinya pernah patah hati dan mengajari putri mereka setiap hari untuk belajar keras dan mengubah nasibnya. Namun, apapun metode yang Profesor Ding dan istrinya pikirkan untuk mendidik dan membimbing putri mereka, prestasi akademisnya selalu menduduki peringkat terakhir di kelas. Dan masih terdapat kesenjangan yang besar dibandingkan dengan peringkat kedua terakhir di kelas. Pada akhirnya, Profesor Ding dan istrinya harus menerima kenyataan. Ada ilmuwan terkenal lain dengan IQ tinggi yang mengalami masalah serupa. Orang ini adalah Einstein. Einstein adalah salah satu ilmuwan jenius terhebat dalam sejarah manusia. Dan dia juga orang paling kreatif dan berbakat dalam sejarah manusia. Dia seorang diri menciptakan 4 bidang fisika, termasuk relativitas khusus, relativitas umum, kosmologi dan teori medan terpadu. Ia juga merupakan pencipta utama teori kuantum. Secara logika, untuk seorang jenius super seperti Einstein, anak-anaknya juga harus memiliki IQ tinggi. Tetapi kenyataannya sangat menjejaskan. Einstein memiliki 3 orang anak. 1 meninggal saat masih bayi, 1 menderita skizofrenia, dan hanya 1 yang tumbuh sehat. Namanya adalah Hans Einstein. Hans adalah seorang profesor teknik hidrolik ternama di Universitas Berkeley. Prestasi ini tentu jauh lebih baik daripada orang kebanyakan. Tetapi jika dibandingkan dengan prestasi ayahnya Einstein, prestasinya masih jauh tertinggal.
Adapun anak-anak Hans yang merupakan cucu Einstein, IQ dan prestasinya tidak jauh berbeda dengan orang biasa. Sejak saat itu, keturunan Einstein sepenuhnya direduksi menjadi manusia biasa, dan tidak ada orang menonjol yang muncul. Dari dua contoh sebelumnya, kita dapat melihat bahwa sangat mungkin orang tua dengan IQ tinggi akan melahirkan anak dengan IQ pas-pasan. Juga merupakan keterbatasan yang telah ditetapkan alam bagi manusia selama proses evolusi manusia. Dan keterbatasan ini telah lama tertanam kuat dalam gen kita. Bayangkan saja, jika tinggi badan manusia dapat diwariskan secara berkesinambungan. Dengan setiap generasi lebih tinggi dari generasi sebelumnya, maka tinggi rata-rata manusia saat ini seharusnya sudah mencapai langit sejak lama. Tetapi pada kenyataannya belum. Anak yang lahir dari orang tua tinggi pada umumnya lebih tinggi daripada orang pada umumnya. Tetapi mereka biasanya tidak lebih tinggi daripada orang tuanya sendiri. Anak-anak yang lahir dari orang tua yang pendek umumnya lebih pendek dari rata-rata orang, tetapi mereka biasanya lebih tinggi dari orang tuanya. Warisan IQ manusia juga mengikuti hukum serupa, dan IQ manusia tidak bisa menjadi lebih kuat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kalau IQ bisa 100% diwariskan dan terus ditingkatkan, maka mustahil raja-raja dan bangsawan zaman dulu bisa digulingkan, sebab IQ para leluhur mereka yang meletakkan fondasi kerajaannya pasti jauh lebih tinggi dari IQ rakyat biasa di zaman yang sama. Namun, di bawah perintah hukum alam, keunggulan IQ keluarga kerajaan akan melemah setengahnya setiap generasi. Setelah 3 generasi, keunggulan mereka hanya akan menjadi 1/8, yang hampir sama dengan orang biasa. Tentu saja, fenomena ini tidak meniadakan hukum evolusi alam. Kelangsungan hidup yang terkuat di alam selalu ada. Manusia dengan IQ yang lebih tinggi akan memperoleh lebih banyak keuntungan bertahan hidup dan menghasilkan lebih banyak keturunan. Ini adalah arah evolusi populasi manusia. Tetapi ini tidak diukur dalam satu generasi, tetapi setidaknya dalam ribuan generasi. Jika ras manusia menjalani proses survival of the fittest, yang terkuat yang mampu bertahan, selama 1000 generasi, akan ada perbedaan nyata dalam IQ dan tinggi badan di antara kelompok-kelompok yang berbeda, tetapi dalam satu generasi, tidak akan terlihat perbedaan nyata apapun. Jika menilik kembali sejarah evolusi biologis di bumi, seringkali berlangsung selama ratusan juta atau bahkan miliaran tahun. Hanya dalam rentang waktu yang begitu lama kita dapat melihat dengan jelas proses evolusi dan hasil evolusi biologis. Namun dalam jangka waktu yang lebih singkat, gen tetap stabil. Stabilitas gen inilah yang menentukan hukum pewarisan IQ manusia. Selama proses genetik, tingkat IQ setiap generasi manusia umumnya berfluktuasi di sekitar tingkat IQ rata-rata. Ini disebut regresi rata-rata. Sekalipun Anda memiliki IQ yang sangat tinggi saat anak Anda lahir, IQ-nya akan tetap mendekati IQ manusia rata-rata. Oleh karena itu, semakin tinggi IQ Anda dan semakin melebihi IQ rata-rata orang-orang sezaman Anda, semakin besar pajak warisan IQ yang harus Anda bayar. Dan semakin sedikit IQ yang akan diwarisi anak-anak Anda. Sekalipun keluarga Anda beruntung dan memiliki IQ tinggi selama beberapa generasi berturut-turut, cepat atau lambat akan terjadi fenomena mean reversion yang menyebabkan IQ keturunan Anda kembali ke rata-rata. Inilah kekuatan hukum alam. Regresi rata-rata IQ manusia bermanfaat bagi orang-orang dengan IQ rata-rata dan pendidikan rendah. Dan tidak kondusif bagi orang-orang dengan IQ tinggi dan pendidikan tinggi. Ini mungkin terdengar agak kejam, tetapi inilah dasar bagi reproduksi populasi manusia yang stabil.
Orang tua dengan IQ tinggi tidak perlu berkecil hati dengan hal ini. IQ Anda yang tinggi pasti akan membantu IQ anak Anda. Tadi saya sebutkan bahwa sekitar 51% IQ Anda dapat diturunkan kepada anak Anda. Jika IQ Anda jauh lebih tinggi dari rata-rata, maka IQ anak Anda masih bisa mengungguli banyak anak di generasi yang sama. Selain itu, lebih dari 40% tingkat IQ manusia ditentukan oleh pendidikan dan kemampuan belajar. Statistik menunjukkan bahwa jika kedua orang tua lulus dari universitas ternama, kemungkinan anak-anak mereka diterima di universitas ternama adalah 14%. Tetapi kemungkinan rata-rata di seluruh masyarakat hanya 1%. Soalnya, ini sudah cukup untuk membuktikan manfaat IQ tinggi. Fenomena pembalikan rata-rata IQ manusia memungkinkan kita semua memiliki hak yang relatif sama untuk bertahan hidup dalam kurun waktu puluhan generasi. Ini bukanlah hal buruk. Jika IQ Anda rata-rata, jangan khawatir. Anak-anak Anda kemungkinan besar akan lebih pintar dari Anda dan meraih prestasi lebih tinggi dari Anda. Kalau melihat orang yang IQ-nya tinggi, janganlah engkau dengki atau cemburu, karena kemungkinan besar anak-anaknya tidak sepintar dia. Karena semakin tinggi IQ-nya, maka semakin besar pula pajak warisan IQ yang harus engkau bayar, dan semakin sedikit warisan IQ yang dapat diperoleh anak-anakmu. Secara keseluruhan, manusia akan tetap bersaing dalam kondisi IQ yang relatif sama. Dan setiap orang akan memiliki kesempatan untuk mencapai perkembangan yang lebih baik. Bagi masyarakat awam, yang sebenarnya menimbulkan kesenjangan antar manusia adalah kemampuan untuk terus belajar. Selamat datang untuk berlangganan saluran saya untuk mempelajari lebih banyak pengetahuan. Sampai jumpa di lain waktu.